kami semakin dekat kepadamu. Sebab Kau perintahkan kami untuk tinggal di dalam kasih-Mu. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau pokok kehidupan. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Juru Selamat hidup kami. Anugerahkan roh hikmat, pengertian-pengertian yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami. Hidup akan Tuhan mendasari hati kami. Kami dan sisi keluarga kami akan terus mencari Engkau dan beribadah kepadamu. Bimbing kami semua dan berfirmanlah di tengah-tengah kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, haleluya. Dengan seizin Ibu Gembala dan semua sidang jemaat, tidak mengurangi protokol kesehatan. Mohon izin saya lepaskan masker karena berembun, saya tidak bisa lihat apa-apa. Dan jarak kita juga sangat jauh sekali. Semalam kira-kira bukan malam, sudah pagi, jam 3 dini hari saya memasuki kota Jombang. Berangkat dari Jakarta kemarin jam 10 pagi. Dan sebelum berangkat saya sudah tuliskan beberapa pesan dengan teman-teman yang akan ikut serta. Saya berkata, mungkin kita akan sampai Jawa Timur, tepatnya Surabaya mungkin dini hari. Dan nanti ketika kita di guest house, kita mungkin tidak bisa masuk dan terpaksa kita harus semalaman suntuk. Kita berjaga-jaga dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan ternyata semalam semuanya terjadi. Kira-kira jam 1 dini hari kami sampai kota Surabaya, dan ketika kami menuju ke tempat guest house, oleh karena cuaca yang dingin, hujan, mungkin penjaga guest house-nya tertidur sangat lelap sekali. Ini seperti musim kelahiran Tuhan Yesus. Musim dingin, tidurnya enak, apalagi kalau ditarik selimutnya, digetok, dipencet bel, tidak ada yang keluar. Lalu Roh Kudus berkata kepada saya, nak, beranjaklah, tinggalkan sebagaimana hikmatku telah berkata bahwa engkau harus semalam-malaman dan bergeraklah menuju ke kota Jombang. Jadi di dalam hidup ini ternyata ada Tuhan. Katakan kiri kananmu, ada Tuhan. Bagaimana kita tahu ada Tuhan? Bukti, buah, dan dasar dari segala sesuatu yang terjadi, Tuhan sudah menyatakan segala sesuatu lebih awal. Kita lihat setiap Desember pohon terang kelap-kelip. Coba dipandangi pohon terangnya. Setiap Desember pohon terang kelap-kelip. Mengapa orang Kristen pasang pohon terang? Karena mengikuti bintang terang. Jadi boleh nggak pasang pohon terang? Boleh. Kalau nggak mau pasang boleh nggak? Boleh. Mau pasang tidak pasang, yang penting bintang Yesus ada di hatiku. Inilah yang merupakan anugerah sejak zaman Musa, sejak zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub. Seseorang akan datang dalam kehidupan. Oleh karena apa? Oleh karena manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Imago Dei Allah sudah robek oleh karena pelanggaran akan dosa itu oleh manusia pertama yang bernama Adam. Sang pencipta semesta alam Bapa Surgawi mengutus banyak nabi dari generasi ke generasi. Pada masa itu zaman Israel lahiriah, nabi-nabi yang datang banyak yang silih berganti, ada yang mati, ada yang martir, ada yang diterima, tetapi hanya pada generasi tertentu. Maka semua itu tidak mencapai kehendak Tuhan. Karena apa? Imago Dei-nya tetap terhilang.
oleh karena besarnya kasih Allah, oleh karena melihat segala sesuatu yang terus berulang-ulang terjadi, maka diutusnya putra tunggalnya di tengah-tengah kita. Jadi Yesus Kristus yang kita rayakan setiap Desember sebagai hari kelahirannya, Natal itu adalah, katakan kiri kananmu, kasih karunia Bapa surgawi. Amin. Lebih besar lagi kasih karunia yang kita terima semasa kita hidup apabila nanti Ibu Gembala punya kesempatan lagi untuk berkunjung ke Holy Land. Kita punya kesempatan untuk melihat di manakah palungan itu ada, di manakah para gembala pada musim dingin yang sekarang tempatnya adalah menjadi bagian daripada Palestina. Seperti apakah suasananya, dinginnya, anginnya. Kesempatan-kesempatan itu kalau Tuhan beri dan kita terima sebagai kasih karunia, katakan kiri kananmu, ojo ditahan-tahan. Kalau ada kesempatan, yuk bersama-sama ziarah. Karena orang yang berziarah itu adalah orang yang diberkati dan orang yang berbahagia. Orang yang berziarah adalah orang yang menerima kasih karunia. Saya mau tunjukkan kebenaran firman Tuhan melalui Kejadian 6 ayat 5 sampai yang ke-8. Ini sebuah kejadian nyata, true story di dalam kitab suci. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8, demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, maka aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Sama-sama. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa ketika Tuhan hendak memusnahkan ciptaannya, malah ada satu tokoh yang bernama Nuh? Ada satu kalimat penting di dalamnya, dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Kejadian ini akan terulang lagi nanti menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Manusia punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Imagode yang terhilang, imagode yang robek, rupa gambar Allah yang oleh karena pelanggaran dosa itu menjadi hancur, itu pada generasi akhir zaman akan terulang lagi. Manusia cenderung untuk berbuat jahat. Hari-hari tidak bertambah baik, keadaan bertambah sulit, ada banyak tekanan dalam kehidupan, ada banyak sekali terjadi pemberontakan, anak-anak melawan orang tua, perceraian, kawin cerai, terjadi banyak sekali persoalan kehidupan di akhir zaman. Keadaan manusia saling memahitkan, maka Yesus berkata, kasih menjadi dingin. Orang tidak lagi menghargai agama. Orang tidak lagi peduli dengan hubungan berkeluarga. Orang tidak lagi menghargai yang namanya kenormalan etika. Pelanggaran firman yang dituliskan dengan jelas itu di akhir zaman akan terjadi suatu bentuk perbuatan yang diekspos seperti zaman Nuh. Oleh karena itulah hari ini kita mau belajar sama-sama tentang kasih karunia. Ini adalah suatu firman yang dituliskan dari perkataan Tuhan. Jadi Tuhan berfirman, Tuhan berkata, Tuhan menyatakan hatinya, Tuhan menyesal telah menciptakan manusia karena akhirnya seisi dunia ini cenderung untuk melanggar firman. Seisi dunia ini cenderung untuk menjadi hamba dosa. Oleh karena itulah satu tokoh menjadi solusi untuk kita melihat kasih karunia. Bagaimanakah proses kelahiran Tuhan Yesus? Apakah Bapa surgawi sesudah Musa berbuat seorang nabi di tengah-tengahmu akan dibangkitkan seperti aku? Dengarkan dia.
Apakah cukup sampai generasi Nabi Musa kemudian berhenti diam? Ternyata tidak. Nabi Yesaya juga ikut bernubuat, seorang putra telah diberikan kepada kita. Dia disebut Raja Damai, penasihat yang ajaib, lambang pemerintahan ada padanya. Dan yang lebih luar biasa, kita bisa membaca kisah Natal. Siapa yang berbicara kepada Bunda Maria? Katakan kiri kananmu. Tuhan yang berbicara, bukan malaikat. Tuhan berbicara dan malaikat menyampaikan pesan Tuhan. Malaikat-malaikat surga tidak bisa bergerak tanpa kehendak Tuhannya yang bertata di sorga. Jadi Maria bertemu dengan malaikat. Malaikat datang menyampaikan pesan sorga, pesan Sang Pencipta semesta alam yang berfirman, engkau akan mengandung, dan kandungan itu datangnya dari Roh Kudus. Roh Kudus di dalam tulisan yang lain dikatakan sebagai Ruach Elohim. Roh inilah yang mendasari imago Dei ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan. Inilah roh kehidupan itu, dan inilah yang terhilang sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Roh inilah yang ditaruh Tuhan secara supranatural masuk ke dalam kandungan Bunda Maria. Bukan dari hasil jeripaya manusia, bukan dari hubungan cinta dan asmara sepasang manusia. Terbukti, kitab suci berkata, sesudah malaikat menyampaikan pesan Tuhan kepada Bunda Maria, Yusuf tunangan dari Maria juga mendengar suara Tuhan. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Lewat mimpi. Tuhan sampai hari ini masih berbicara kepada umatnya. Cara yang paling efektif Tuhan berbicara kepada kita adalah lewat kitab suci. Kitab suci adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Kitab suci diilhami oleh rohnya. Roh yang mendasari Natal. Kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Bapak Ibu coba lihat kiri kananmu. Apakah engkau mengenal orang yang duduk di kiri kananmu? Meskipun dengan protokol kesehatan ada jarak yang cukup jauh. Bisa melihatnya, bisa mengenalnya? Bisa ya. Kenapa kita bisa mengenalnya? Karena ada Yesus padanya. Oleh karena ada Yesus padanya, setiap waktu, setiap jam, setiap detik kita berdoa baginya. Kita bersyafaat, kita menyatakan kasih lewat doa-doa kita. Dan setiap kali kita berfellowship di rumah Tuhan, kita menyampaikan salam kasih Yesus satu dengan yang lain. Salam kasih Yesus, salam Natal bagimu, salam damai, kasih karunia Allah besertamu. Amin. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya bermimpi. Apa yang saya mimpi? Saya memegang sebuah serokan jala. Lalu dalam mimpi saya pergi ke sebuah sungai, kemudian mulai menserok aliran air itu. Saya serok dengan jala, jaring itu. Dapatnya ikannya nggak terlalu besar. Dan saya berkata, wah, ini belum cocok bagiku. Dan ini kok masih nampak ikan bocah-bocah ini loh. Katakan kiri kananmu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kalau mau bermimpi, jangan mimpi yang bocah-bocah, yang cilik-cilik, yang kerdir-kerdir. Amin. Masih ingat Presiden Republik Indonesia yang pertama pernah memberikan filosofi, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ada batasannya enggak? Tidak ada. Apakah kitab suci membatasi kita? Berdoalah dan minta
Minta apa saja. Kita tidak dibatasi, bahkan melebihi tingginya langit. Tetapi orang yang bijaksana berhikmat akan meminta segala sesuatu menurut kehendaknya saja. Karena kita ingin hidup jadi anak-anak kesayangan Sang Pencipta semesta alam. Dan dalam mimpi itu lalu saya berkata, wah ini sungai mungkin kecil-kecil, tak pindah ke sungai yang besar. Dan ketika saya lihat sungai yang besar, saya langsung sorok-sorok, wah sesuatu yang besar masuk ke dalam jala saya. Dan ketika saya angkat, wah itu kali kira-kira besarnya sebesar altar ini, podium ini. Dan saya ambil dari dalam jala, saya peluk, dan saya lihat di dalam mimpi nampak jelas seekor ikan arwana. Badannya berbentuk emas mengkilat, kebiruan, kekuningan, dan itu berkilau-kilauan seperti berlian sisiknya. Saya gendong, nggak nyanyi. Kalau nyanyi tak gendong kemana-mana, nggak ada di mimpi, nggak ada. Cuma tak gendong aja. Dan saya senang di dalam mimpi. Lalu saya terjaga, saya terbangun, dan saya terbangun dalam keadaan tersenyum. Saya percaya Yusuf yang bermaksud menceraikan Bunda Maria, sesudah didatangi Tuhan lewat suara Tuhan dalam mimpi, dia terbangun, terjaga dalam keadaan sukacita. Karena itu katakan kiri kananmu, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Primbon Jawa berkata, kalau orang mimpi akan ikan arwana akan mendapat rezeki yang besar, akan ada hal-hal yang dibantu oleh orang. Primbon kitab suci berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Kemudian primbon orang Jombang berkata, makanlah rujak cingur yang terkenal dari kota Jombang. Sebab ada banyak presiden Republik Indonesia menjadi langganan rujak cingur kota Jombang. Ini kan semua orang masing-masing punya filosofi sudut pandang. Saya mencari Tuhan lewat mimpi itu, dan Tuhan hanya tersenyum. Katakan kiri kananmu, biarkan Tuhan tersenyum. Dan nikmatilah senyum Tuhan. Sebab Tuhan hanya tersenyum kepada anak-anak yang dikasihinya. Di tempat kediaman kami terjadi masa pemilihan RT baru. Saya tiba-tiba diminta, Pak Johan diminta kesediaannya menjadi panitia pemilihan rukun tetangga. Saya berkata, siap, baik. Karena sebelum pandemi tidak mungkin rasanya. Dengan kesibukan pelayanan, dengan banyak kegiatan, rasanya tidak mungkin. Tetapi semasa pandemi ini, dan anak-anak saya, keluarga saya termasuk Bu Angel berkata, sudah Pak, bantu saja Pak. Kita dukung program pemerintah. Sebab kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Salam sukses. Kerja, kerja, kerja. Enggak kampanye, ini kan lagi semangat Natal, ya. Saya bilang, siap, laksanakan tugas. Ikut rapat kepanitiaan, penetapan tata tertib pemilihan, kemudian ikut juga melihat penerimaan balon bakal calon ketua RT yang ada sampai terpilihnya, sampai pengesahannya sudah selesai. Kemudian salah satu ketua RT berkata kepada saya, Pak Johan, jangan cuma sebatas hanya jadi panitia. Bapak nampaknya punya experience, pengalaman, dan punya sesuatu yang diperlukan lingkungan kita, Pak. Saya berkata, apa Bu? Bantu kami lah Pak. Mungkin ambil bagian di dalam kepengurusan rukun warga. Jadi dari RT pindah ke RW. Ini bukan RW Manado ya, ini benar-benar rukun warga.
Ini berbeda jenisnya. Karena saya dengar ceritanya kalau di Manado musim Desember biasanya RW bertebaran di mana-mana. Yang Manado katakan haleluya. Oh, di sini nggak banyak yang Manado, puji Tuhan. Salam rujak cingur. Nah, di sini salamnya rujak cingur. Saya timbang-timbang, saya pulang, saya diskusikan kepada anak-anak, kepada Bu Angel dan keluarga besar pelayanan kami Father's Miracle, karena saya terpola selalu belajar untuk musyawarah, untuk demokrasi. Jadi bukan hanya di bangsa tetapi di keluarga juga saya terapkan ilmu demokrasi supaya kemandirian sejak awal keluarga tahu apa yang kita perbuat. Karena itulah handphone saya 24 jam, anak-anak saya, keluarga yang di rumah, orang-orang pelayanan kami bisa buka. Karena itulah handphone Pak Johan tidak ada isinya. Isinya cuma adalah rekaman khotbah, firman Tuhan, foto-foto aja. Ini tidak ada isinya. Kenapa? Karena saya belajar hidup dengan satu pemahaman. Katakan kiri kananmu, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Saya belajar selalu terbuka karena Tuhan sangat mencintai orang yang jujur. Tuhan sangat mengasihi orang yang istiqomah, orang yang konsisten menjagai imannya, kekudusan hidupnya, menjagai kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan menghargai dan memberi upah orang yang berjerih payah di dalam Dia. Setelah keluarga berkata, sudah Pak, bantu saja. Lalu saya berkata kepada salah satu ketua rukun tetangga yang baru terpilih, saya berkata, baik Bu, siap, saya siap bantu. Sesudah pemilihan RT adalah pemilihan ketua RW yang baru. Dan seluruh satpam berkata, ini sudah kami minta bertahun-tahun, Pak Johan tidak pernah sedia. Senang kami dengar, hari ini kami dengar kabar sukacita, Pak Johan mau jadi Korkam, koordinator keamanan lingkungan. Apa ini ada kaitannya dengan wisuda S2? Saya juga nggak tahu. Karena setiap kali kita naik tingkat pasti ada pekerjaan baru dari sorga. Setiap kali kita lulus ujian akan ada lagi tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan. Lalu semua bergelora di lingkungan kami. Ternyata sesama ketua RT sudah bisik-bisik tetangga, dan nama saya dimunculkan sebagai calon tunggal Korkam lingkungan. Saya mulai deg-degan. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang pendeta menjadi bosnya Hansip Security? Ini cerita baru semasa pandemi, judul film yang baru, pendeta jadi Korkam. Saya datang kepada Tuhan, kembali Tuhan tersenyum. Senyum Tuhan itu adalah jawaban. Katakan kiri kananmu, senyum Tuhan adalah jawaban. Dan seiring waktu mulai memasuki masa pembentukan panitia, dan biasalah mulai masuki dimensi-dimensi keker, siapa ya yang potensi, siapa ya yang kira-kira bisa menggantikan pejabat RW yang lama. Karena pejabat RW yang lama sudah sangat berusia, 70 tahun lebih sedikit, sudah menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi oleh karena kepentingan keluarga, oleh karena ada keperluan keluarga yang mendesak harus keluar kota begitu lama, dan ingin seseorang yang cakap, handal, terampil untuk menggantikannya. Dan tiba-tiba hari itu tiba, terbentuknya panitia. Saya kembali diundang untuk menjadi wakil tokoh keagamaan, tokoh masyarakat di kepanitiaan, untuk menyatakan tata tertib pemilihan RW, untuk menyatakan juga kapan schedule pemilihan, penerimaan calon, masa seleksi untuk penetapan sampai pengesahan ketua RW baru. Selesai rapat malam itu, keesokannya tiba-tiba saya dipanggil 7 ketua
RT. Di tempat kami hanya ada 9, nggak banyak ketua RT-nya, hanya 9. Kira-kira jumlah kakak di tempat tinggal saya itu kisaran 250 kakak lebih. Nanti pulang dihitung lagi, kira-kira kalau satu kepala keluarga ada 5 sampai 7 kali saja, 250-an kali jumlah jiwa. Mereka berkata, Pak Johan, coba cerita ke kami, kalau Bapak jadi korkam, Bapak buat apa? Nah, inilah pentingnya dalam kehidupan. Maria mendengar langsung pesan Tuhan lewat malaikat. Yusuf didatangi lewat mimpi. Saya mau tunjukkan satu tokoh lagi yang bernama Musa. Bagaimanakah dia menerima sesuatu yang ajaib. Kita lihat sama-sama di dalam Keluaran 33 ayat 11 sampai yang ke-15. Bagaimanakah kasih karunia itu begitu nyata pada Nabi Musa. Keluaran 33 ayat 11 sampai 15. Demikian Tuhan berfirman, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ada suatu kemah di mana Musa selalu berbicara kepada Tuhan berhadap-hadapan. Dan abdinya yang bernama Yosua bin Nun duduk di dekat kemah itu. Setiap kali Musa ketemu Tuhan, dia duduk setia, meskipun dia mungkin hanya mendengar suara guntur, gemuruh, dua, dia tetap setia. Tuhan mencintai orang yang sabar. Tuhan mencintai orang yang setia. Tuhan mengasihi orang yang buaronya bermekaran dalam kehidupan. Kita lihat sambungannya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Penting, namamu tercatat di dalam kitab anak domba. Katakan kiri kananmu, luar biasanya makna Natal ini. Bukan sebatas pohon terang dan perayaan, ternyata kelahiran Yesus membuat namaku tercatat di sorga. Dan selain namaku tercatat, ternyata apa? Mendapat juga kasih karunia dari Tuhan. Ini luar biasa sekali. Maka sekarang jika aku sekiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, sama-sama, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini pesan yang luar biasa. Musa berkata kepada Tuhan, karena Tuhan bicara hadap-hadapan muka, kalau engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi kemana-mana. Penting hidup ini disertai Tuhan. Amin. Maka ketika para ketua RT bertanya, saya lalu tanya ke Tuhan. Roh Kudus datang mengurapi, lalu saya bertanya, program apa, visi misi apa Tuhan? Lalu Roh Kudus berkata, katakan, visi misinya adalah KPK. K adalah kerja, kerja, kerja. Waduh. P adalah panca. K 5. Kerja, kerja, kerja. 5K itu visinya. Saya nggak jabarkan di sini, nanti jadi kampanye. Bapak Ibu nanti ikut ambil bagian lagi mencoblos. Jangan.
Lalu setelah saya sampaikan semua itu, mereka berkata, Pak Johan, maju Pak. Maju kemana? Maju jadi balon pemilihan RW, bakal calon pemilihan RW. Loh, ini baru tangganya satu ke Korkam, sekarang suruh jadi ketua RW, membawahi 9 ketua RT yang sudah senior-senior dengan 250 kakak lebih. Judul kedua, seri kedua, pendeta jadi ketua RW. Seperti apakah hasil akhirnya? Biarkan itu jadi kado Natal. Biarkan Pak Johan buka kadonya, nanti kita tunggu saja beritanya. Karena tiba-tiba sesudah keesokannya Tuhan berfirman kepada saya, ini firman ini disampaikan melalui seorang sahabat, seorang hamba Tuhan yang ada di Tawamangu. Dia mengirimkan sebuah pesan audio dan menyatakan kalau Tuhan tidak menyertai mau ngapain, tapi kalau Tuhan menyertai dan ini kehendak Tuhan, kerjakan saja. Pagi itu saya terima mandat itu dalam keadaan seperti selimut tebal Ruah Elohim mengurapi saya. Damai sejahtera itu datang. Lalu saya berkata, baiklah, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Maka saya mendaftar juga dengan anugerah Tuhan yang besar. Tidak cukup seperti itu. Pada hari saya mendaftar, sore harinya saya janjian ngopi. Meskipun saya tidak suka ngopi, tapi saya suka dengan telur asin. Salam buat yang saya cintai yang sudah pulang ke sorga, keluarga Mbak Ludia. Salam kasih, salam sehat, salam kangen. Mbaknya sudah ada di sorga, tapi keluarganya kiranya diberkati Tuhan. Seorang ketua dari sebuah partai besar di bangsa ini, pegang Jakarta Utara, duduk ngopi, berbeda agama, berbeda suku, berbeda kepercayaan, lalu sharing sama saya, hampir kira-kira 2,5 jam lebih. Dia berkata, aku beruntung kenal dan ketemu sama Pak Johan, bisa nambah ilmu. Ilmu apa yang ada pada saya? Katakan kiri kananmu, emas, perak, permata tidak ada padaku. Dalam nama Tuhan Yesus, biarkan semua ilmu keluar sendiri. Amin. Ingat ini dipakai pada gereja mula-mula ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Dan sekarang Pak Johan ketemu seorang politisi senior, ketua lagi, dan sangat terkenal di dunia medsos, sering keluar masuk TV, ngobrol sama saya. Lalu dia berkata, Pak Johan, saya rasa tidak ada yang kebetulan. Ini sudah pasti sesuatu yang dibalik kehidupan Pak Johan yang istiqomah. Saya nggak ngerti kata itu tadinya. Akhirnya saya cari tahu lewat Mbak Google. Ternyata orang yang bertahan, orang yang konsisten, orang yang integritas, itulah orang-orang yang menjagai kasih karunia di dalam hidupnya. Amin. Karena itulah para pendeta, para gembala, penginjil, rasul, nabi tidak pernah pensiun. Sampai akhir hidupnya tetap melayani Tuhan. Katakan kiri kananmu, jemaat juga tidak boleh pensiun. Kecuali pulang sorga. Jadi kita ini di dalam kekristenan ini tidak boleh pensiun, kecuali Tuhan yang pensiunkan, pulang sorga. Wah, saya berkata luar biasa. Dia berkata, Pak, saya dukung, saya warga Bapak. Loh, kepilih juga belum. Ini ketua politisi sebuah partai besar, saya warga Bapak, siap support Pak Johan. Saya bilang ini dunia lagi makin luar biasa nih, aneh-aneh, antik-antik, unik-unik, menarik-menarik. Lalu dia berkata, Pak, jangan di sini aja. Bapak dari mana? Saya berkata, saya sesuai kitab suci, saya dari Babel.
Kitab suci ada kota Babel. Indonesia ada kota Babel. Provinsi Bangka Belitung. Menggenapi kitab suci. Lalu dia berkata, maju Pak, 2024, ayo Pak, kita persiapkan diri, usung Bapak menuju ke titik sana. Belum selesai kepilih ketua RW, tiba-tiba pendeta mau jadi balon caleg lagi, calon legislatif. Ternyata Tuhan, barang siapa punya, dia diberi sehingga berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak punya, apapun diambil daripadanya. Ini penting untuk kita pahami. Kasih karunia Allah dalam hidup kita perlu dijaga. Konsisten dengan hidup beriman, konsisten menjagai kekudusan, konsisten jadi pelaku firman, lakukan semua kewajiban kita sebagai anak-anak kesayangan Tuhan. Semua perintah Allah di dalam kitab suci kerjakan. Jangan pusingkan dengan perdebatan rohani, oknum-oknum rohani, dengan silang pendapat, dengan berbagai tafsiran. Karena kitab suci yang terbaik. Pilih kitab suci, kerjakan kitab suci, berbuahlah ketika kita tinggal dan hidup sebagai pelaku firman Yesus. Saya jalani, saya berkata, maksudnya begini. Saya lihat Pak Johan, waktu kita kenal pertama, saya selidiki Bapak. Saya cari Pak Johan di Mbak Google. Ternyata Mbak Google kenal Pak Johan juga. Saya kira Mbak Google nggak kenal saya. Dia bilang, saya ketik nama Bapak. Keluar, saya periksa. Wow. Dia berkata, wow. Dan setelah kami ngobrol, dia berkata ini, wow. Dan kita sama-sama berkata, wow. Lihat kiri kananmu, wow. Ya, wow. Beda kan? Suasana semangat Natal Yesus itu, wow. Tetapi pagi ini saya mau tutup dengan bagaimanakah Nu mendapat kasih karunia. Ini penting buat kita sebagai pesan Natal kita. Natal semasa pandemi tahun 2021 ini. Bagaimanakah Nu mendapat kasih karunia? Kita buka satu ayat. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nu. Nu adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nu itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah yang menjadi kunci pembuka kasih karunia di dalam hidup Nu. 3 mata kunci ini harus dipunyai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah seorang yang benar. Musa berkata, engkau mengenal namaku, engkau menaruh aku pada kitabmu dan menulis namaku. Kalau engkau tidak bela bangsa ini, coret, hapuskan namaku. Berarti Tuhan tahu siapa kita. Nabi Yeremia berkata, sejak dalam kandungan ibuku engkau menenun aku. Sebelum dunia ini dijadikan, Yesus berkata, aku sudah ada. Dan sebelum Abraham ada, aku lebih dulu ada. Maka orang-orang Farisi ahli Taurat berkata, engkau gila. Umurmu baru 30 tahun lebih, tetapi perkataanmu itu tidak masuk akal. Sekali lagi sama-sama katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Allah adalah Bapa kita. Lewat Yesus kita menerima janji-janji Abraham. Dalam hidup kita pun sebagai orang yang benar dan dibenarkan oleh Tuhan, oleh pengorbanannya yang mahal itu, kita pun akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan. Amin. Yang kedua dikatakan tidak bercelah. Tidak bercelah ini bicara tentang tidak ada cacatnya. Dan ketika semua mendukung, mengusung, lalu saya mulai melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan untuk menguji diri sendiri. Kitab suci mengajarkan, ujilah dirimu sendiri. Apakah engkau tahan uji? Apakah engkau sanggup berdiri di hari pencobaan? Lalu saya bawa secari kertas bersama Bu Angel. Ketemu tetangga, saya tanya, ini lagi pemilihan RW, kira-kira siapa yang tepat?
Pak Johan aja. Maksudnya, kalau Pak Johan mau maju, saya dukung Pak Johan. Sungguh siap memberi tanda tangan, siap saya sodorkan. Ditulis tanda tangan. Siapa? Seorang tokoh masyarakat yang tinggal di tempat kami adalah seorang dokter gigi senior. Siapa dia? Dia adalah tante dari artis Maya Estianty. Jadi siapa yang mendukung Pak Johan? Artis, keluarganya, artis terkenal ibu kota. Keluarganya berkata, memang orang seperti Nak Johan ini layak, sosial, baik hati, perhatian, tak dukung. Dari mana muncul dukungannya? Dari Jawa. Karena Pak Johan memang mengasihi Jawa. Dan orang-orang Jawa sangat mengasihi Pak Johan. Aku mengasihimu, kamu mengasihi aku. Aku memberkatimu, kamu memberkati aku. Apa yang aku tabur, engkau kembalikan tuaian bagiku. Katakan kiri kananmu, aku mengasihi engkau. Mari kita saling mengasihi di dalam Yesus. Karena kasih itu lebih besar dari apapun. Lalu saya cari yang paling sulit. Di tengah-tengah warga yang paling sulit, saya cari supaya melihat kalau ada satu titik celah, saya tidak mau. Siapapun yang ajukan, kalau Tuhan tidak mau menyertai, saya tidak mau. Saya cari yang paling sulit, saya ketemu. Lalu saya berkata, Pak, piye iki Pak? Apa tuh Pak Johan? Iki loh, saya ini diusung sama teman-teman ini, sama beberapa orang ini. Jadi apa Pak Johan? Ketua RW, pantas, cocok Pak. Maju Pak, tak dukung Pak. Loh, mau tanda tangan? Apa aja tak dukung Pak. Wah. Jadi dalam hidup kita harus minta tanda-tanda dari Tuhan. Karena kasih karunia itu lewat tanda bulu domba yang ditaruh terbuka ada embunnya, yang dibalik juga bisa ada embunnya, disuruh tidak ada embunnya juga nggak ada embunnya. Air yang disuruh dicedokkan itu juga bisa berubah jadi anggur. Jadi kita bisa minta tanda apapun ketika Allah menyertai kita. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita bisa berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi. Kita bisa menyatakan, Tuhan tunjukkan kepadaku. Orang-orang akan datang menyatakan bahwa kasih karunia Tuhan ada pada kita, keluarga kita. Dan ini penting. Dan bagian yang terakhir dikatakan adalah, apa tadi bagian terakhir? Hidup bergaul dengan Allah. Inilah yang harus kita pahami. Ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, itulah kasih karunia itu mengalir dengan luar biasanya. Saya ini tidak luputnya hidup di dalam kekaguman Tuhan. Kenapa? Di masa saya masih membujang, ketika saya menimba ilmu di The School of Act di Ungaran dengan 36 hamba Tuhan beragam bangsa, kami melihat kemuliaan hamba-hamba Tuhan yang dipakai dalam pelayanan. Gigi palsu, gigi lubang bisa tumbuh permata emas. Kami melihat abu emas, kami melihat jari yang timpang bisa lurus, kami melihat orang lumpuh berjalan, kami melihat beragam hal yang ajaib dan unik itu terjadi. Apa yang saya rasakan? Saya merasakan bahwa apapun yang saya lihat, yang terpenting adalah kita sama Tuhan. Pribadi kita dengan Tuhan harus yang terutama. Semua di luar itu adalah vitamin, bukan yang utama. Yang utama adalah kita, aku dengan Tuhan. Makanya ketika ditanya siapa namamu, kalau mereka bertanya, Tuhan menjawab, aku adalah aku. Firman itu tidak jauh adanya di lidah dan di hati. Aku adalah aku. Hidupmu bergaul dengan Tuhan atau tidak bisa dilihat. Lidahmu ada firman atau tidak, hatimu ada firman atau tidak. Cukup lihat hal sesederhana itu. Dan ketika saya sekolah, saya rajin berdoa. Tiap pagi saya ke gua doa. Tidak ada seorang siswa pun saat itu ke gua doa. Saya tiap pagi jam 3, jam 4 Tuhan bangunkan, setiap hari saya berdoa. Sesudah masuki bulan ketiga, terjadi wow, semua siswa pengen berdoa, sampai berebut gua doa saat itu.
Malah ada yang nginep demi gua doa. Tuhan berkata, nak, kamu tidak perlu ke gua doa, berdoalah di tempat tidurmu saja. Jadi ketika semua siswa berlomba, saya sudah mulai start duluan, dan lalu Tuhan berkata, di tempat tidurmu saja untuk menyembah Bapakmu. Dalam saya masa-masa berdoa, saya melihat figur seorang anak muda tinggi besar putih, berewokan. Wah, khotbah. Berkali-kali penglihatan ini muncul. Sampai akhirnya saya tidak tahan, saya bertanya, Tuhan, siapakah pria gagah yang ganteng itu? Suara megah dan agung itu berkata, dia anakmu. Saya terkejut. Kenapa kawin aja belum? Kok sudah ada anak sedewasa itu, dan itu dipakai dari gereja-gereja, dipakai dari tempat-tempat stadion dengan kumpulan lautan manusia, berbicara gagah. Dan saya menuliskan semua pesan itu sampai saya menikah, punya anak, dan saya lihat diri saya tiap hari, saya pandang di cermin, jenggot tidak tumbuh, kumis tidak pernah rata, jambang tidak tambah panjang. Bagaimana mungkin aku yang seperti ini akan menggenapi apa yang tertulis di dalam catatan hubungan pribadiku dengan Tuhan? Nothing. Satu-satunya harapan anak bungsuku, William Sherrod L. Johan. Kita sudah pernah dengar kesaksiannya semasa sekolahnya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ya, merah di sana, merah di sini. Merahnya 57. Setiap kali menjelang kenaikan sekolah, Pak Johan dipanggil. Saya sampai bilang, nak, kalau satu kali papa tidak dipanggil, papa akan bahagia sekali. Kenapa kamu hidup hanya di hari-hari menjelang mau naik kelas, kamu baru kerja keras ekstra belajar dan baru cari Tuhan? Kenapa, nak? Anak saya putih klimis, anak kota. Putih sekali, bersih sekali kulitnya, dan saya pandang juga nggak bisa menggenapi semua penglihatan berapa puluh tahun yang lalu. Saya sudah tutup bukunya. Saya berkata, sudah, mungkin Pak Johan salah melihat. Bisa salah. Pendeta juga mah. Saya tutup bukunya, saya simpan di rak yang paling dalam. Sampai suatu ketika Tuhan berkata kepada saya, nak, pergi ke tanah kelahiranku, bawa serta keluargamu, tidak boleh gagal. Jadi saya korbankan apapun saat itu, karena Tuhan berkata tidak boleh gagal. Apapun saya keluarkan, bahkan sisa batangan emas istri saya keluarkan. Miskin demi mentaati Tuhan itu berharga. Orang yang taat akan Tuhan itu berharga. Kenapa? Karena ketika orang menemukan suatu harta terpendam, dia akan menjual harta kepemilikannya untuk membeli harta terpendam. Saya tidak punya apapun. Saya pergi ke tanah Holy Land. Di sana kami lihat kemuliaan demi kemuliaan, termasuk sungai Yordan yang dingin itu tiba-tiba berubah jadi hangat. Dan sepulang dari sana, keajaiban Tuhan terjadi. Tuhan mulai mengurusi karakter anak bungsu saya. Wah, mulai bagus. Saya bisa melihat perubahannya signifikan. Merahnya berangsur-angsur menghilang. Lalu saya berkata, engkau memang Bapak yang baik. Engkau Tuhanku, engkau Yesusku, ajaib. Natalmu terangnya memang terang benderang. Engkau lebih dari iklannya lampu TL. Terus terang, Yesus paling terang. Hilang merahnya. Dan saya bangga untuk itu. Maka saya terus diberi rasa bahagia. Dan yang terakhir, tiba-tiba saya melihat, berjambang. Saya bercermin lagi, kok dia berjambang anak bungsu, saya kok enggak, ya. Makin turun jambangnya, terakhir turun berjenggot, kumisnya tumbuh, jambangnya nyambung. Saya mulai bertanya, ketuker enggak di rumah sakit? Anak siapa ini kok beda? Lalu saya datang lagi kepada Tuhan, karena kunci kasih karunia adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu saya bertanya, Tuhan, kenapa ini si bungsu William Sherrod L. Johan ini pulang dari tanah kelahiranmu Israel bisa berewokan begitu?
kok aku bapaknya klimis gini? Tuhan berkata, aku bapaknya. Orang Israel itu sebagian besar. Siapa bapak kita? Selain bapak kandung kita, ada satu bapak yang tersembunyi, namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Hari ini makin tinggi, makin gagah. Saya sampai bilang, dia lebih ganteng dariku. Kenapa? Di dalam Tuhan Yesus bukan sebatas Natal, ada perbaikan generasi. Dan itu dimulai kapan? Hari ini. Oleh siapa? Oleh diriku yang mendengar pesan ini. Aku harus hidup dalam kasih karunia, menjagai kasih karunia, memperbaiki garis keturunan dalam hidupku. Maka dia disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub sampai ke Yusuf, menguasai, menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Apakah kita siap diberkati dengan Spirit of Christmas ini? Apakah kita siap menerima kasih karunia ini? Mari saya undang semua bangkit berdiri. Saya undang worship leader yang luar biasa, para singer pemusik. Saya undang Mami juga ke depan nih. Ayo kita nyanyiin lagu Natal nih. Di antara banyak pujian Natal, umat Tuhan dari kota Jombang, lagu Natal apa yang paling berkesan? Lebih keras semangat bicaranya. Dari Jombang ke Jakarta, dari pulau dan benua. Ayo kita otodidak. Lambaikan tangan sama-sama. Yang lantai 2 turun di sini, ayo. Dari pulau dan benua, lagu pujian semua bagi nama penebus. Sama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan.
Mari angkat kedua tangan sama-sama. Saya dan Bunda Gawati Henok akan melepaskan berkat Natal. Biar Roh yang Kudus yang diberitakan para nabi dan malaikat-malaikatnya, yang pertama datang ke Yerusalem dan ke Bethlehem. Oh, remasah kahadakahamama. Roh yang sama memulihkan engkau, memasuki engkau dan memenuhi engkau dengan kasih Yesus. Terimalah Roh Natal Yesus yang luar biasa ini memenuhi engkau, akan memulihkan hidupmu, kepribadianmu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, akan memulihkan keluargamu, akan membawa engkau naik dari satu destiny menuju destinimu yang sesungguhnya. Mimpi, cita-cita, doa-doa yang kau panjatkan akan Tuhan percepat jawabannya. Oh, terobosan demi terobosan akan kau alami mulai hari ini. Oke, maka telingamu, matamu, hatimu akan terbuka dan melihat Tuhan. Engkau akan mendengar suaranya dan berjumpa pribadi dengan Dia. Oh, sikana terimalah Roh Kudusnya yang luar biasa, sebagai Roh yang mengadakan Christmas Natal kelahiran Yesus ini, memenuhi engkau saat ini. Terima dimanapun engkau berada, menembus di media-media yang ada. Terima engkau yang mendengarkan pesan ini, pengurapan ini dan doa ini, di rumahmu, di jalan dimanapun engkau berada, di rumah Tuhan. Terima berkat ini, terima berkat ini, terima apa yang kau perlukan akan Dia sediakan. Orang-orang Majus akan diutus kepadamu menyediakan semua yang kau perlu. Semua rencana Tuhan dalam hidupmu pasti digenapi. Semua rencana Tuhan dalam hidupmu tidak ada yang gagal. Semuanya digenapi. Maka engkau akan naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memakai engkau sebagai seorang ibu yang jadi panutan teladan bagi anak-anakmu. Menjadi seorang istri yang akan membuat tentram bagi suamimu. Dan engkau akan menjadi seorang papa yang luar biasa bagi anak-anakmu. Seorang suami yang bijaksana yang akan membuat istrimu damai dan tenang. Engkau sekeluarga akan menjadi saksi Yesus di muka bumi untuk berbagi kebaikan Natal ini. Biar lumbung-lumbungmu, berangkas-berangkasmu, rekening-rekening bankmu, tempat-tempat bisnismu, apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, diisi Tuhan dengan hasil yang penuh, berlipat kali ganda. Bahkan berkas-berkas yang kau bawa pulang. Terima semua tuaian-tuaian terbaik dari Tuhan. Penyakit, kutuk, dan kematian, kecelakaan tidak menimpa engkau dan keluargamu. Maka engkau berjalan aman di tempat-tempat yang ditentukan Tuhan. Musim-musim yang terbaik, hulu hilir hasil terbaik, apa yang engkau persembahkan kepada Tuhan, apa yang engkau nasarkan, apa yang engkau telah janjikan ketika engkau persembahkan sampai di hadapan Bapa, menjadi dupa yang harum, dan dikembalikannya bagimu benih-benih yang lebih besar, benih-benih terbaik, untuk engkau berbalik lagi masuk pada jalan-jalan pelipat gandaan dan kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Mami akan meneruskan berkat-berkat ini kepada sidang jemaat. Mari terus angkat kedua tanganmu hingga berkat-berkat ini melimpah penuh. Air mata yang mengalir diperhitungkan Tuhan semuanya. Oh, Bapak Yesus, kelepasan terjadi. Amin. Terobosan ilahi terjadi. Amin. Tidak ada yang miskin lagi, semua diperkaya. Karena Yesus datang. Dia yang kaya jadi miskin. Amin. Kita yang miskin jadi kaya. Amin. Diberkati. Amin. Diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terimalah kasih karunia. Kita hidup benar, kita hidup tidak bercelah, dan kita hidup bergaul dengan Allah. Kami percaya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Setiap hari, Amin. setiap saat
kita mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya sama-sama saya katakan amin.